Oke teman-teman, pada saat ini kita akan membuat video tentang pengenalan NumPy dan Pandas. Nah, perlu teman-teman ketahui, NumPy itu adalah library yang biasanya digunakan untuk manipulasi array atau vektor. Sedangkan Pandas adalah library yang biasanya digunakan untuk analisa data atau biasa disebut sebagai data Wrangley. Nah, di sini kita akan membuat tentang load library. Dan sebelum kita melakukan pengolahan data, kita itu harus memanggil library yang biasa digunakan untuk analisa data kita. Di sini kita akan membuat NumPy dan Pandas. Oke, langsung saja mari kita ketik codingannya. Dan untuk codingan untuk Pandas, yaitu untuk NumPy, yaitu import NumPy. Import NumPy as np. Dan untuk Pandas, kita menggunakan import Pandas ASPD. Nah, di sini kita akan membuat load dataset, dan di sini saya akan menggunakan Pandas, tidak menggunakan NumPy, jadi kita hapus saja NumPy. Nah, untuk membuat dataset itu kita akan membuat analisa. Nah, kita akan membuat data yang disimpan di satu folder untuk dimuat data ID, dan dimuat data itu kita buat ke dalam format CSV atau di Excel. Oke, langsung saja kita ketik codingannya. Kita pakai pd untuk Pandas, pd.read untuk membaca datanya, dan CSV ekstensi filenya. Langsung saja kita pergi ke folder yang telah kita simpan datanya, dan kita copy. Dan kita salin deh. Oke. Di sini saya akan membaca data bulan September. Jadi kita ketik saja save untuk bulan September. Save sama dengan oke. Jadi seperti ini tampilan codingannya. Langsung saja kita run. Nah, maka sudah timbul seperti ini di konsol. Jadi kalau tidak timbul error, berarti codingan yang kita jalankan itu sudah jalan dan tidak ada yang error. Kita akan menginspeksi data, yaitu untuk melihat, kita akan melihat data secara keseluruhan. Jadi kita menggunakan print untuk mengambil data, raw underscore data. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka seperti tampilannya ya. Ada air panggilan sekarang jumlah total. Coba kita lihat pada datanya, kalau sama. Nah, ini tampilannya sama ya dengan yang ini. Ini keseluruhan tampilan datanya. Ini kita untuk menampilkan hanya 10 data. Untuk melihat hanya 10 data. Jadi kita menggunakan print ya. Kita menggunakan print melihat datanya. Kita menggunakan raw .hit. Di sini kita tampilkan 10 data. Oke. Langsung saja kita run. Nah, maka setelah timbul 10 data pertama di sini, kita seperti itu. Lihat seperti ini data terakhir. Jadi untuk melihat ini data di baris terakhir. Memang kita menggunakan print ya untuk melihat data. Codingannya di print raw data .real. Saja kita run. Nah, di sini untuk melihat kalimat yang terakhir. Oke.
Nah, sekarang kita masuk pada metode shapes, yaitu untuk melihat dimensi dari data. Di sini kita menggunakan metode shapes. Jadi, untuk melihat dimensi data, dimensi dari raw data, di sini kita menggunakan raw data, raw underscore data, dan kita tambahkan metodenya yaitu shapes. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka seperti ini tampilannya. Sini dia menampilkan ada 20 baris dan 9 kolom. Sekarang kita akan mengambil jumlah data. Di sini kita bisa mengambil nilai shapes dari indeks 0. Jadi di sini tinggal kita tambahkan tanda kurung 0. Kita akan mengambil jumlah data. Ini kita tambahkan print ya, untuk melihatnya. Print dalam kurung. Itu untuk mengambil jumlah data. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini jadi jumlah datanya yaitu ada 20 data. Berbeda dengan tadi yang itu kita melihat dimensi dari raw data itu dibaca secara keseluruhan yaitu ada 20 baris dan ada 9 kolom. Sedangkan kita hanya mengambil jumlah data yaitu jumlah datanya ada 20 data. Nah, sekarang kita akan melihat kolom pada dataset. Jadi ada kolom-kolom apa sih pada dataset? Dan untuk melihat kolom pada dataset, kita cukup menggunakan codingan yaitu print di tahap printnya untuk melihat datanya. Di print raw data, raw underscore data, dan kita tinggal tambahkan metodenya yaitu columns. Oke, langsung saja kita run. Nah, jadi tampilannya pada data konsol. Jadi dia ada kolom ID pelanggan, ada kolom nama, ada jenis kelamin, pendapatan, produk, harga, jumlah, total, dan tingkat kepuasan. Jadi seperti itu tampilan codingan untuk melihat kolom pada dataset. Teman-teman, kita tiba pada metode ISNA. Jadi metode ISNA itu teman-teman yaitu untuk melihat ada berapa banyak data sih yang hilang dari dataset yang telah kita buat. Jadi langsung saja kita ada di codingannya. Maka kita menggunakan print raw data print raw data dan tinggal kita tambahkan metodenya yaitu ISNA. Ya, kita run. Nah, ini tampilannya jadi teman-teman di sini semuanya itu bernilai false. False ini artinya tidak ada data yang hilang. Jadi ya, tidak ada data yang hilang. Nah, kita lanjut pada metode describe. Nah, teman-teman, metode describe ini yaitu untuk melihat ringkasan dari data, misalnya seperti rata-rata, jumlah, nilai maksimum minimum, dan ukuran. Sini kita tinggal menggunakan metode describe. Jadi codingannya saja kita ketik codingannya, kita masih menggunakan printnya sudah data, jadi print biasa, print raw data, dan tinggal kita tambahkan metodenya yaitu describe. Oke, langsung saja kita print. Seperti ini tampilan datanya tadi. Jadi datanya ini ada ini ya tampilannya. Rata-ratanya itu ada 8 baris dan 7 kolom. Dan sekarang kita akan mencari nilai maksimum dari tiap-tiap kolom. Masih pada metode describe. Jadi di sini kita masih pada metode describe. Sekarang kita akan mencari nilai maksimum dari tiap kolom. Jadi kita tinggal tambahkan codingannya. To print, kita masih memakai printnya. Di print raw underscore data.
dan kita tinggal tambahkan metodenya, yaitu max atau maksimum. Ya, saya gitaran. Nah, seperti tampilannya. Jadi untuk nama, untuk ID pelanggan itu ada 20, jenis kawin ada 2, pendapatan, produk, harga, jumlah, total, tingkat kepuasan. Nah, ini seperti itu tampilannya. Dan sekarang kita akan melihat, sekarang kita akan mencari nilai maksimum dari kolom harga. Jadi ini tinggal kita ganti. Ini kita tambahkan tanda kurung harga. Tutup kurung. Tanda petik ya. Oke, langsung saja kita run. Nah, jadi maksimal harganya itu ada yang tadi. Nah, jadi seperti yang pada tampilan mencari nilai maksimal dari tiap kolom. Nah, pada kolom harga itu ada 300.000 dan kita mencari nilai maksimum dari tiap kolom harga. Nah, ada 300.000. Nah, sekarang kita masih pada metode describe dan kita akan mencari nilai minimum dari kolom harga. Jadi di sini kita tinggal ganti saja. Next ini kita ganti dengan min. Oke, langsung saja kita run. Nah, nilai minimumnya yaitu 100.000. Nilai minimum dari kolom harga yaitu ada 100.000. Kita tiba pada metode sum. Nah, teman-teman, metode sum ini itu untuk menampilkan jumlah dari semua nilai pada kolom. Dan di sini kita menggunakan metode sum. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini. Raw data dot sum. Oke, langsung saja kita run. Nah, seperti tampilannya teman-teman. Jadi dia menampilkan semua jumlah yang ada dari semua nilai yang ada pada kolom. Nah, masih pada metode sum. Sekarang kita akan menghitung jumlah dari semua kolom, namun yang hanya bertipe numerik. Jadi kita sama seperti tadi, cuman kita tambahkan yang di dalam tanda kurung ini yaitu numerik. Nah, kita hanya akan menghitung jumlah dari kolom yang bertipe numerik. Jadi kita tambahkan numerik underscore only 2. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka seperti ini tampilannya. Jadi yang untuk jumlah semua kolom yang bertipe numerik itu ada ID pelanggan, jenis kawin, pendapatan, harga, jumlah, total, dan tingkat kepuasan. Jumlah dari kolom-kolom tertentu. Misalnya, kita akan menghitung jumlah dari kolom harga dan kolom pendapatan. Saja, kita pada codingannya. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Oke, nah di tengah-tengah raw data ini kita tinggal tambahkan yaitu kolom yang akan kita hitung jumlahnya. Jadi kita tinggal tambahkan tanda kurung, oke? Jadi harga, kita akan menghitung kolom harga, tanda tip. Harga, koma, dan kolom pendapatan. Kita tutup kurung. Oke, langsung saja kita run. Oh, jangan lupa kita tambahkan kurungnya ya. Oke, langsung saja kita run.
Nah, jadi seperti ini hasil tampilan runnya, jadi kolom harga dan untuk kolom pendapatan. Oke, nah sekarang kita lanjut pada metode log. Nah teman-teman, metode log ini yaitu kita bisa memilih baris mana yang akan kita tampilkan. Misalnya kan di sini ada dalam file CSV ini dia ada 20 baris. Nah, misalnya kita hanya akan menampilkan sebagian. Kita misalnya menampilkan 5 atau 3 atau 2 baris saja. Jadi langsung saja kita masuk pada codingannya. Di sini kita menggunakan print, jadi print raw data underscore data. Jadi di sini kita akan menampilkan misalnya hanya 10 data. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka timbul dia ada 10 baris. Nah, 10 baris. Jadi hanya 10 baris yang akan kita tampilkan. Dia hitungannya dari 0 ya, teman-teman. Dengan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 baris yang akan kita tampilkan. Nah, bagaimana? Sekarang kita akan mengambil data dari baris ke 3 sampai ke 4. Bagaimana codingannya? Jadi gampang. Di sini tinggal kita ganti saja yang 10 tadi. Kita ganti dengan baris ketiga. Dengan screen. Oke, saja kita run. Nah, seperti tampilannya itu baris 3 dan baris ke-4. Maka dia ada 2 baris, ada 9 kolom. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari baris, tapi secara acak gitu. Dengan di sini kita akan mengambil data dari baris pertama, baris ketiga, dan ke-10. Nah, bagaimana codingannya? Jadi di sini kita tinggal tambahkan yaitu log. Jadi kita tinggal tentukan baris yang ingin kita tampilkan. Kita ketik saja yaitu ada baris pertama, baris ketiga, dan baris ke-10. Oke, saja kita run. Nah, maka timbul tampilannya yaitu baris pertama, baris ketiga, dan baris ke-10. Nah, sekarang kita akan mengambil ambil data hanya pada kolom tertentu. Kalau tadi kita tampilkan semua, sekarang kita hanya akan menampilkan kolom, yaitu 2 kolom, itu jenis kelamin dan kolom pendapatan. Dan kita mengambil dari baris pertama sampai dengan baris yang ke-9. Oke, apa codingannya? Saja di sini kita ganti. Kita tambahkan tanda kurung ya. Dan kita tulis kolom mana yang akan kita tampilkan. Jadi di sini kolom jenis kelamin. Dan juga kita akan menampilkan kolom pendapatan. Oke. Nah, dan kita akan menampilkannya dia dari baris ke-1 sampai dengan ke-10. Jadi kan 1, nah 10. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka seperti tampilannya dari baris pertama sampai dengan ke-10. Dan untuk kolomnya itu jenis kelamin dan kolom pendapatan. Nah, sekarang kita akan mengambil kolom, kita akan menampilkan untuk kolom harga dan tingkat kepuasan. Dan kita akan mengambil dari baris ke-1, baris 1, baris 10, dan baris 15. Ya, di sini tinggal kita ganti saja. Kita tinggal rubah saja di codingannya. Kita ganti dengan kolom yang akan kita tampilkan yaitu kolom harga dan tingkat kepuasan. Nah, untuk menampilkan kolom yang ke-1, kolom 10, dan kolom ke-15 sama seperti yang sudah sebelumnya tadi. Jadi kita tambahkan log ya. Kita tambahkan log. Log. Saya tambahkan tanda kurung mutlak. Ini kita tinggal tulis kolom yang akan kita tampilkan. Jadi ada kolom pertama, kolom 10, dan ada kolom 15. Oke, langsung saja kita run. Oh, tidak salah. Punya di situ tanda koma. Oke, run. Nah, maka telah timbul. Nah, untuk baris pertama, baris ke-10, dan baris ke-15 dengan kolom harga dan kolom tingkat kepuasan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memanipulasi data frame. Itu mengambil kolom dan baris. Jadi di sini kita akan memilih itu hanya memilih menampilkan satu kolom. Dan di sini kita akan menampilkan yaitu kolom
pendapatan. Jadi tinggal kita ganti saja codingannya. Kita ganti dengan kolom yang akan kita tampilkan. Dan sini kita akan menampilkan kolom pendapatan. Oke, langsung saja kita run. Nah, maka seperti ini tampilannya. Nah, maka yang tampil itu hanya kolom pendapatan. Nah, name pendapatan. Nah, sekarang kita akan menampilkan ada 2 jenis kolom. Jadi di sini kita akan memilih yaitu 2 kolom yang akan kita tampilkan. Jadi kita akan menampilkan kolom yang pertama yaitu jenis kelamin, dan kolom yang kedua yang akan kita tampilkan yaitu kolom pendapatan. Nah, seperti apa codingannya? Codingannya itu gampang, tinggal kita rubah saja yang tadinya yaitu kolom pendapatan, yaitu tinggal kita tambahkan saja dengan kolom jenis kelamin. Oke, tanda petik ya. Koma. Nah, jadi kita tutup kurung dulu. Nah, maka seperti ini tampilan datanya. Codingannya langsung saja kita run. Nah, maka yang tampil yaitu ini 2 data, yaitu 2 jenis kolom, yaitu jenis kolom jenis kelamin dan kolom pendapatan dengan 20 baris.